Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Perdana. Saya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan angkatan 2 2025. Di sini saya mau menjelaskan tentang jaringan. Yang pertama, di dalam jaringan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu yaitu network class, network type, bandwidth ataupun topologi. Yang pertama, network class. Apa sih itu network class? Network class ataupun kelas jaringan itu adalah cara pengumpat alamat IP yang sudah usang dulu digunakan untuk mengatur dan mengalokasikan alamat IP dalam jaringan. Contohnya itu adalah sekumpulan komputer yang terhubung secara fisik, yang saling terhubung dan juga bisa berkomunikasi dengan satu lainnya dengan protokol atau aturan tertentu. Berdasarkan jenis traffic yang dikirimkan jaringan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu voice network ataupun suara, video network ataupun berupa gambar, dan yang ketiga itu data network. Ada contoh gambar network classes, yaitu di traffic warna biru dari komputer ke database server. Itu penjelasannya lalu lintas mencakup. Di sini terlihat contoh network classes yang berupa aliran-aliran data traffic. Yang pertama itu yang warna biru data traffic. Di sini itu lalu lintas biru ini mencakup pengiriman dan penerimaan data dari aplikasi seperti database, email, file sharing, ataupun sistem manajemen data. Biasanya data traffic tidak terlalu sensitif terhadap waktu, tetapi membutuhkan keandalan tinggi untuk menghindari kehilangan tersebut. Nah, yang kedua itu data traffic yang warna hijau dari IP phone ke IP phone satunya. Nah, penjelasannya itu ya, lalu lintas di traffic hijau ini berisi percakapan suara, jadi hanya berupa suara, tidak ada gambar. Nah, yang dikirim melalui jaringan menggunakan protokol seperti VoIP atau Voice over IP. Nah, voice traffic ini sangat sensitif terhadap delay dan jitter sehingga membutuhkan prioritas tinggi agar suara terdengar jelas tanpa terputus-putus ataupun tertunda. Nah, yang ketiga itu data traffic yang warna ungu dari video conference ke video conference. Lalu lintas yang ungu ini itu digunakan untuk video conference dan transmisi multimedia lainnya seperti voice traffic, video traffic, juga sensitif terhadap latency dan membutuhkan bandwidth tinggi untuk menjaga kualitas gambarnya dan suara secara real time. Jadi dia juga bisa menyalurkan suara dan juga berupa gambar. Kalau awan yang di tengah itu melambangkan struktur jaringan yang menjadi media transmisi dari semua jenis lalu lintas data. Jadi kayak contoh suara, video, dan data umum lainnya. Nah, contoh di sini adalah network class yang LAN. Jadi LAN ini di sini antar gedung ke gedung. Jadi di sini ada sebuah database, lalu database ini senyambung ke switch. Nah, dari switch ini mengalirkan ke komputer-komputer yang ada di gedung ini. Lalu switch ini bisa juga terhubung ke gedung sebelah, yaitu bisa switch ini digabungkan lah ke switch yang satunya, sehingga switch yang di gedung lain bisa menyambungkan lagi ke komputer-komputer yang ada di gedung yang lain. Kedua, ada jaringan tentang MAN, Metropolitan Area Network. Itu jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas ataupun dari kota satu ke kota lainnya. Pada gambar ini contoh dari network classes MAN, yaitu pertama dari factory atau pabrik menggunakan industrial MAN switch berfungsi sebagai salah satu titik jaringan yang membutuhkan konektivitas tinggi dan stabil
untuk sistem produksi dan manajemen industri. Lalu yang kedua itu Office. Nah, Office ini menggunakan switch MGSW 28240F. Ini menghubungkan perangkat-perangkat kantor ke jaringan MAN untuk mengakses server seperti layanan cloud dan komunikasi antar lokasi. Lalu yang ketiga itu highway ataupun jalan tol atau umum, dihubungkan oleh industrial PoE switch. Lokasi ini memiliki perangkat pengawasan seperti kamera CCTV dan juga sensor lalu lintas yang memerlukan daya listrik dan koneksi data. Didukung melalui PoE atau Power over Ethernet. Nah, yang terakhir, kontrol sentral ataupun pusat kontrol menggunakan 8 port main switch sebagai pusat pemantauan dan pengelolaan seluruh jaringan. Control center menerima data dari semua titik, yaitu dari pabrik, kantor, jalan, maupun dan lain-lainnya, dan bertanggung jawab atas analisis dan pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk topologi dan jalur komunikasinya, jaringan ini membentuk topologi ring menggunakan sistem IRPS ataupun Internet Ring Protection Switching. Jalur komunikasi ditandai dengan panah merah dan biru yang menunjukkan aliran data dua arah. Tertulis bahwa sistem ini memiliki waktu pemulihan koneksi kurang dari 50 ms. Artinya itu sangat cepat dalam mengatasi gangguan atau failover jika salah satu jalur terputus. Yang terakhir adalah Classes Network One. Network jenis ini jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti antar kota, negara, bahkan benua. WAN ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara kantor pusat dan kantor cabang yang berada di lokasi-lokasi yang berbeda. Contoh dari network Classes WAN pada gambar ini itu, yang pertama itu head office ataupun kantor pusat. Nah, terdapat beberapa komputer seperti telepon IP dan server dihubungkan ke router. Router terhubung ke modem melalui serial link. Modem lalu menghubungkan jaringan lokal ke kantor pusat ke service provider atau awan yang berada di tengah. Lalu yang kedua itu brand office ataupun dari kantor cabang. Terdapat dua kantor cabang dengan struktur jaringan yang sama dalam kantor cabang tersebut. Nah, setiap kantor cabang memiliki komputer, telepon IP ataupun server. Router yang terhubung ke modem melalui serial link, modem yang menghubungkan ke penyedia layanan atau ke service provider. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu serial link. Nah, yang ketiga serial link, jalur komunikasi antara router dan modem. Nah, modem ini menggunakan kabel serial atau biasanya disebut RS232 atau sejenisnya, yang umum pada WAN model lama. 4. Modem mengkonversi sinyal digital dari router menjadi sinyal analog untuk dikirimkan ke jaringan penyedia layanan WAN. Modem juga berfungsi sebaliknya untuk menerima data. Lalu service provider ataupun awan yang di tengah ini itu jaringan pihak ketiga yang menghubungkan berbagai kantor secara geografis ataupun secara benua ataupun negara. Nah, bisa berupa layanan illicit line, frame relay ataupun teknologi WAN lainnya. Nah, awan ini bertindak sebagai jembatan komunikasi antara site ataupun kantor dari kantor head office ke kantor cabang-cabang lainnya. Nah, cara kerjanya gimana sih? Kantor pusat dan cabang masing-masing memiliki jaringan lokal. Kedua, setiap LAN terhubung ke router yang bertindak sebagai gateway. Ketiga, router mengirimkan data ke modem melalui koneksi serial. Nah, terus modem mengirimkan data melalui jaringan penyedia layanan WAN. Data diteruskan ke modem dan router di lokasi tujuan. Yang terakhir, router tujuan kemudian mengirimkan data ke perangkat dalam LAN-nya. Lanjut
itu network role. Di dalam network role itu ada peer-to-peer dan client server. Yang utama itu peer-to-peer apa sih? Nah, peer-to-peer itu model jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node memiliki peran yang sama, baik sebagai klien maupun server. Dalam peer-to-peer tidak ada hierarki ataupun server pusat yang mengontrol jaringan. Nah, setiap node dapat berinteraksi langsung dengan node lain sebagai sumber daya dan bertukar informasi. Kalau client server itu model interaksi di mana sebuah program atau client meminta layanan atau sumber daya dari program lainnya atau server, dan server merespon permintaan tersebut. Dalam model ini itu client adalah perangkat atau program yang meminta layanan, sedangkan server itu perangkat atau program yang menyediakan layanan. Contohnya, klien ada entitas yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Ini bisa berupa komputer, perangkat seluler, ataupun program komputer yang terhubung ke jaringan. Lalu kalau server, entitas yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Server biasanya itu memiliki kapasitas yang lebih besar dan spesifikasi yang lebih tinggi untuk menangani banyak permintaan dari klien secara bersamaan. Contohnya itu dalam konteks web, perambaan atau browser, klien yang meminta halaman web dari server web. Server web kemudian mengirimkan halaman web yang diminta kepada peramban yang kemudian menampilkan kepada pengguna. Lanjut ada bandwidth. Nah, bandwidth itu kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi untuk mentransfer data dalam satuan waktu. Biasanya tuh diukur dalam bit per second atau BPS atau turunannya seperti kbps, mbps ataupun gbps. Dalam koneksi internet ini, bandwidth itu menunjukkan seberapa banyak sih data yang dapat ditransfer melalui jaringan dalam satu waktu. Mirip dengan lebar jalan yang menentu seberapa banyak kendaraan ataupun data yang bisa lewat dalam waktu bersamaan. Nah, satuan bandwidth-nya itu kalau misalkan 1000 bps itu sama dengan 1 kilobyte per second. Nah, lalu kalau misalkan 1000 kbps itu sama dengan 1 megabit per second atau 1 mbps. Lalu kalau 1000 mbps itu sama dengan 1 gigabit per second ataupun 1 gbps. Semakin tinggi itu media atau perangkat, semakin banyak data yang bisa dikirimkan dalam satu waktu tertentu. Contoh bandwidth, kalau internet itu kecepatannya itu hanya 10 mbps. Kalau fast internet itu 100 mbps atau bisa dibilang fiber optik itu udah 100 mbps. Lalu gigabit internet itu 1 gigabit per second. Lalu yang terakhir ada itu 10 gigabit Ethernet, itu kecepatan 10 gigabit per second. Untuk PPT yang kedua yaitu tentang network device. Di slide pertama menampilkan daftar perangkat jaringan yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama Network Interface Card atau NIC, hub, switch, router, access point, dan integrate device. Yang pertama itu Network Interface Card atau NIC. NIC atau LAN card berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan. NIC ini biasanya mendeteksi collision atau tabrakan data dan bisa dikonfigurasi dalam yang pertama, full duplex, bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Yang kedua, half duplex, hanya bisa satu arah dalam satu waktu. NIC bisa berupa onboard NIC atau yang terpasang langsung pada motherboard ataupun adapter card NIC. Kartu tambahan atau bisa dibilang kecepatan NIC bisa mencapai 1000 Mbps atau sama dengan 1 Gbps tergantung spesifiknya.
Lalu Network Interface Card NIC menjelaskan fitur teknis NIC gigabit seperti mendukung 10/100/1000 Mbps sesuai dengan standar IEEE 802.3. Lalu mendukung jumbo frame, auto negotiation, dan kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lainnya. Lalu tentang hub. Fungsi hub itu sebagai konsentrator jaringan topologi star dan juga sebagai repeater. Namun hub itu hanya bekerja half duplex dan beroperasi pada bandwidth 10 Mbps sampai dengan 1000 Mbps. Nah, ini ilustrasinya. Itu menjelaskan tentang bagaimana hub menyebarkan data ke semua port tanpa menganalisis tujuan frame, sehingga rawan collision ataupun tabrakan data. Lalu slide ke-8 ini tuh switch mirip hub, tetapi lebih pintar menggunakan timetable atau menentukan ke port mana frame dikirim sehingga menghindari collision. Selanjutnya itu switch, jenis switch. Switch ini terbagi menjadi yang pertama itu manageable, bisa dikonfigurasi mendukung fitur lanjutan seperti VLAN ataupun STP. Yang itu unmanageable atau bisa dibilang plug and play, hanya fitur dasarnya saja. Nah, penjelasan dari gambar switch ini, contoh konfigurasi membatasi kecepatan port tertentu, misal port 3 diatur ke 10 Mbps, port 2 diatur berapa Mbps, dan seterusnya begitu. Lalu sebagai spesifikasi switch itu, yang pertama itu 24 port 10 sampai 100 Mbps, auto MDI atau MDIX, store and forward switching, and plug and play. Nah, gambar ini menunjukkan switch enterprise layer 3. Layer 3 switch memiliki kemampuan penting dasar. Nah, switch ini tuh cocok untuk jaringan skala besar atau enterprise. Selanjutnya itu router. Nah, fungsi router itu menganalisis data lebih dalam dari switch, menghubungkan jaringan berbeda, memiliki dua atau lebih niche, bisa wired atau wireless. Contoh penggunaan router. Ilustrasi bagaimana router menghubungkan dua jaringan berbeda alamat IP, misal 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Kalau router ke PC router bisa merupakan dedicated device atau PC biasa yang difungsikan sebagai router dengan sistem operasi seperti Linux ataupun MikroTik. Di slide ini, access point adalah perangkat wireless yang menghubungkan klien seperti laptop ke jaringan menggunakan frekuensi ataupun kecepatan hingga 54 atau lebih Mbps. Jadi, jika memang ingin lebih cepat, berarti dari A, E, F langsung ke database. Itu jalan yang lebih cepat. Nah, ini contoh spesifikasi router, spesifikasi access point yang berupa standar IEEE 802.11b/G. Lalu keamanannya WPA 2, sudah dua antena dan mendukung 1-13 klien. Lalu contoh yang kedua itu yang router multifungsi, yang menggabungkan fungsi router antara router dan switch dan access point, dan juga beberapa juga modem bawaan. Demikian penjelasan mengenai berbagai perangkat jaringan mulai dari NIC, hub, switch, router, access point hingga integrated device. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran masing-masing perangkat dalam membangun dan mengelola jaringan komputer. Terima kasih telah menyimak presentasi ini sampai akhir. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan tetap semangat dalam belajar teknologi jaringan. Saya Haji Perdana, saya pamit undur diri. Terima kasih.